Shalom, salam jumpa lagi dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Masih tetap bersama Bu Desti. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu berharap kalian sudah menyiapkan buku cetak, buku catatan, dan buku tugas, serta pulpen dan alat-alat tulis lainnya yang dibutuhkan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan sebuah lagu sebelum berdoa. Burung pipit yang kecil. Semua dalam keadaan sikap berdoa. Mari kita mengucapkan doa bersama-sama. Bapa Surgawi, Engkau telah menempatkan kami di bumi ini untuk menikmati dan mengagumi karya tangan-Mu yang menakjubkan. Kiranya segala sesuatu yang telah Kau ciptakan mengingatkan kami kepada kebaikan, kasih, dan pemeliharaan-Mu. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai dengan materi kita, Ibu mau bertanya dulu. Bagaimana pengalaman kamu tentang memelihara? Apa yang kamu lakukan dalam memelihara tumbuhan dan hewan di rumah? Yang kedua, bagaimana sikap kamu ketika tanaman atau hewan peliharaanmu mati ataupun sakit? Yang ketiga, bagaimana perasaan kamu ketika tanaman atau hewan peliharaanmu mati atau sakit? Tujuan pembelajaran kita yaitu, yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan rasa syukur atas pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya melalui sebuah lagu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab dan memelihara alam melalui tindakan peduli lingkungan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi aspek-aspek pemeliharaan Allah terhadap seluruh ciptaannya dengan baik. Yang keempat, peserta didik dapat menguraikan cara-cara melestarikan alam dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menyajikan karya yang berkaitan dengan sikap pemeliharaan lingkungan di sekitar dengan membuat slogan peduli lingkungan dengan baik. Masuk dalam materi kita hari ini, yaitu Allah memelihara ciptaannya.
Ya, bacaan Alkitab yang akan kita baca yaitu yang pertama Kejadian 2 ayat 15. Yang kedua Mazmur 104 ayat 24 sampai 30. Yang ketiga Ayub 38 ayat 1 sampai 38. Untuk membaca ayat-ayat kitab ini, kalian bisa pause dulu videonya. Nah, anak-anak, tadi kita di awal sudah menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil dari Kirim Jemaat 385. Nah, untuk hari ini, Ibu meminta kalian untuk menuliskan makna dari lagu Burung Pipit ini. Jadi di sini ada 3 ayat yang Ibu masukkan. Silahkan tuliskan makna dari lagu ini sesuai dengan pendapat kalian. Beberapa bukti pemeliharaan Allah terhadap seluruh ciptaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan menyediakan segala sesuatunya supaya mereka dapat mengembangkan hidupnya. Dan untuk keberlangsungan hidup mereka, Allah meminta mereka untuk merawat, menjaga, serta memelihara ciptaannya. Namun manusia memberontak dan melawan Allah. Yang kedua, setelah peristiwa air bah, Allah tidak hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya, tetapi Ia juga menyelamatkan hewan dan tumbuhan yang ikut dibawa Nuh di dalam bahtera kapal. Ia meminta Nuh membawa hewan berpasangan supaya hewan-hewan itu tidak punah. Dan yang ketiga, berbagai macam bencana alam. Sampai masa kini kita masih dapat menyaksikan, meskipun ada bencana di berbagai tempat, namun kehidupan alam semesta serta manusia terus berlanjut. Namun kenyataan ini bukanlah alasan bagi manusia untuk terus merusak kehidupan sesama manusia dan alam lingkungan hidup. Justru kenyataan ini harus mendorong manusia untuk lebih menunjukkan tanggung jawabnya dan menjaga kehidupan baik alam maupun manusia itu sendiri. Ya, Ibu akan meminta kalian untuk menyimak atau memperhatikan gambar. Ada 2 jenis gambar. Yang pertama gambar yang A dan yang kedua gambar yang B. Ya, dari kedua gambar tersebut, Ibu minta kalian untuk menceritakan apa yang berbeda dari kedua gambar tersebut, ya, dari 2 jenis gambar tersebut. Jadi, silahkan melihat dan menuliskan apa perbedaan dari gambar-gambar tersebut. Ya, silahkan perhatikan gambar berikut ini, ya. Planet dan tata surya kita menunjukkan betapa maha besar Allah telah menciptakan semuanya. Dia tidak hanya mencipta, namun juga memelihara. Kita masuk dalam aspek-aspek pemeliharaan Allah. Jadi, terdapat 3 aspek pemeliharaan Allah, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelestarian. Dengan kuasanya Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Pengakuan Daud itu jelas, keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Mazmur 36 ayat 7. Kuasa Allah yang melestarikan terlaksana melalui putranya Yesus Kristus, sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 17, yaitu Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Aspek yang kedua adalah penyediaan. Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Ia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Ketika Allah menciptakan bumi, Ia menciptakan musim, Kejadian 1 ayat 14, dan memberi makan manusia dan hewan yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Setelah air bah menghancurkan bumi, Allah memperbaharui janjinya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan,
siang dan malam. Kejadian 8 ayat 22. Beberapa mazmur menegaskan kebaikan Allah dalam menyediakan kebutuhan bagi makhluk-makhluk ciptaannya. Mazmur 104 ayat 1 sampai 35 dan 145 ayat 1 sampai 21. Aspek pemeliharaan yang ketiga yaitu pemerintahan. Di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya, ia juga memerintah dunia ini karena Allah berdaulat. Peristiwa-peristiwa dalam sejarah terjadi menurut kehendaknya. Kita masuk dalam kesimpulan yaitu Allah memelihara seluruh ciptaannya dan pemeliharaannya tidak pernah berhenti. Dia tidak hanya memelihara, tapi dia juga menyelamatkan ciptaannya. Apakah bentuk jawaban atau tanggapan kita terhadap pemeliharaan dan penyelamat Allah itu? Bentuknya adalah mengambil tanggung jawab memelihara serta melestarikan alam lingkungan hidup. Sebagai remaja, tentu kamu dapat mewujudkan bentuk partisipasi nyatamu dalam memelihara serta melestarikan alam sesuai dengan usia dan kemampuanmu. Misalnya, kamu menyiram tanaman yang ada di rumah maupun di sekolah, tidak memetik atau mematahkan dahan pohon dan tangkai bunga secara sembarangan. Ikut menanam pohon dan tanaman lainnya, membangun kesadaran, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak ikut mengotori lingkungan. Sekarang kita masuk dalam tugas, ya. Jadi silahkan peserta didik dapat mengerjakan tugas pada kolom tugas terstruktur yang ada pada link pembelajaran kita. Ya, anak-anak dapat mengumpulkannya tugas sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ingat ya, dikerjakan sesuai dengan jadwal pembelajaran kita ya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita akan menyanyi dari lagu Dari Terbit Matahari. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Baik anak-anak, kita akan berdoa penutup bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu harap semua dalam sikap berdoa yang baik, kita akan mengucapkan doa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau terus berada dalam tuntunan-Mu, sehingga kami bisa terus merasakan kasih-Mu
yang begitu dalam di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Materi pembelajaran kita telah selesai. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap menjaga kesehatan. God bless you.